Shalom teman-teman, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 29, dan Bapak Ibu semua bisa baca seluruhnya perikop ayat ini, yaitu orang Samaria yang bermurah hati. 1:25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia itu?" Dan siapakah sesama manusia? Kemudian ayat seterusnya bisa Bapak Ibu baca. Ya, pagi hari ini saya akan memberikan topik, yaitu kemurahan hati adalah pendekatan yang efektif dalam pelayanan. Dalam pembacaan yang tadi, ada seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya bahwa, "Guru, apa yang harus aku buat supaya aku selamat?" Maka Tuhan Yesus menjawab sama dia, "Apa yang kamu dapat dalam hukum Taurat? Dua yang didapatkan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kemudian Yesus bilang, "Betul." Kemudian untuk membenarkan dirinya, dia bilang, "Lalu apa yang dimaksudkan dengan sesamamu manusia?" Nah, maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Saudara bisa baca seterusnya. Di dalam perumpamaan itu ada 3 tokoh utama. Yang pertama seorang imam, yang kedua orang Lewi, dan yang ketiga adalah seorang Samaria yang bermurah hati. Nah, kalau kita lihat di situ ceritanya adalah ada seorang pemuda yang turun dari Yerusalem, dan dalam perjalanannya dia dirampok, dia dipukul, dia babak belur, dan dia pingsan di jalan. Dan lewatlah seorang imam di jalan yang sama. Setelah dilihat orang itu terluka dari seberang, dia berhenti sejenak, dilihat, kemudian dia berlalu. Demikian juga dengan orang Lewi. Dia berhenti di tempat itu, dia lihat sejenak dan berlalu. Lalu orang yang ketiga adalah seorang Samaria. Diceritakan di sana, setelah dia melihat orang itu terluka, maka dia berhenti. Dia mengambil anggur dan minyak, kemudian dia mencuci luka-luka orang yang terluka itu dengan anggur dan minyak, membersihkan, dan kemudian orang yang pingsan itu dipikulkan, dinaikkan ke dalam keledai tunggangannya, dan kemudian dibawa ke tempat penginapan. Sampai di tempat penginapan, dia membayar kepada orang yang menjaga penginapan itu, bilang, "Tolong rawat dia. Ini 2 dinar. Kalau masih kurang, nanti aku kembali dan menggantinya." Nah, kita lihat di sana, kenapa imam atau orang Lewi tidak bisa menolong orang yang terluka atau orang yang menjadi korban kekerasan ini? Kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, seorang imam itu dia bertugas di kemah. Setiap jemaat yang datang ingin beribadah, mereka harus membawa korban. Setelah korban itu dibawa, entah itu lembu ataupun kambing domba, kemudian kambing domba itu disembelih dan darahnya itu dipercik oleh imam, dan kemudian orang itu dinyatakan sudah tahir dan boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, apapun persoalan masalah bisa disampaikan kepada imam, kemudian disampaikan kepada imam besar Harun, dan imam besar Harun itu bisa masuk ke ruang suci untuk mendoakan, membawa beban itu kepada Tuhan Allah. Nah, pelayanan mereka itu dibatasi oleh kemah. Kalau mereka selesai melayani, dan ketika mereka mau kembali ke rumah, mereka harus membuka baju pelayanan mereka, yaitu baju efod. Nah, setelah mereka buka baju efod, baru mereka boleh keluar dari tempat pelayanan mereka, itu dari kemah. Demikian juga dengan Harun. Nah, karena itu pelayanan mereka hanya sebatas kemah dan tidak bisa keluar dari situ. Demikian juga dengan
orang Lewi. Orang Lewi ini ditugaskan untuk membantu para imam. Karena begitu banyak tugas imam sehingga orang Lewi dipilih untuk membantu imam di dalam mereka melaksanakan tugas-tugas mereka, dan pelayanan mereka juga berkisar sekitar kemah dan mereka tidak bisa keluar dari situ. Nah, itulah sebabnya ketika dalam perumpamaan ini kita melihat di situ bahwa ketika imam lewat di jalan yang korban itu tergeletak, dia hanya dari jauh melihat dan mungkin saja ada rasa kasihan dalam dirinya dan kemudian dia berlalu dan pergi. Kenapa? Karena dia merasa itu bukan bidang pelayanannya. Dia merasa itu bukan tempat pelayanannya. Karena tempat pelayanannya harus di kemah, harus di dalam bait Allah. Kalau dalam perjanjian baru tuh imam melayani di bait Allah. Mereka menyusun pengajaran-pengajaran dan kemudian diajarkan. Dan jika ada pengajaran-pengajaran lain yang menyimpan dari ajaran yang mereka susun itu, mereka akan berubah menjadi hakim. Mereka akan menghukum orang yang menyimpan dari pengajaran itu. Setiap orang yang mendapat pengajaran harus datang ke tempat mereka berada, yaitu di dalam rumah ibadah atau bait Allah. Nah, karena itu pelayanan mereka itu hanya dibatasi oleh rumah ibadah atau bait Allah atau kemah. Dan ketika mereka melihat orang ini tergeletak, mereka merasa bukan pelayanan mereka. Mereka merasa bukan urusan mereka. Karena urusan mereka, orang ini harus datang ke bait Allah. Orang itu yang membutuhkan pelayanan harus menemukan mereka di bait Allah atau di kemah. Nah, karena itu mereka hanya sejenak saja berhenti dan kemudian berlalu. Demikian juga dengan orang Lewi, karena pelayanannya sekitar kemah, maka dia hanya berlalu begitu saja karena merasa itu bukan tugasnya. Itu bukan bagian dari pelayanan dia. Tetapi beda dengan orang Samaria. Perhatikan, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi, apalagi dengan imam, orang Lewi. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu dianggap najis. Kenapa? Karena pada zaman perjanjian lama, ketika Nebukadnezar menyerbu Samaria, maka dia mengangkut sebagian besar penduduk Samaria dibuang ke Babilonia, di tempat pembuangan, yang hanya dia menyisakan petani-petani miskin di kota Samaria. Dan setelah mereka dibuang ke Samaria, maka orang Samaria ini dibuang ke Babilonia, maka Raja Babel mengirimkan orang-orang Babel dari sana untuk menempati ruang kosong yang sudah ditinggalkan oleh orang Samaria. Tujuannya supaya jangan orang Palestina masuk dan menduduki tempat itu. Yang kedua, supaya Samaria ini merupakan perpanjangan tangan daripada kerajaan Babel yang ada di Kanaan. Karena itu ketika mereka datang ke Samaria, mereka menyatu dengan orang Samaria yang petani-petani miskin tadi, mereka kawin-mawin, dan ibadah-ibadah orang Samaria pun mulai dicampur baurkan dengan ibadah orang Babel. Oleh sebab itu, orang Yahudi apalagi imam menganggap orang Samaria itu orang najis, orang yang tidak boleh bergaul. Kenapa? Karena mereka sudah kawin-mawin dan itu dilarang oleh Taurat. Karena itu ketika orang Samaria yang dianggap najis ini justru diangkat atau disanjung oleh Tuhan Yesus. Di kisah itu dikatakan ketika orang Samaria itu lewat, maka dia berhenti dan dia mengeluarkan minyak dan anggur dan membersihkan orang itu, luka orang itu, dan kemudian diangkut ke tempat tinggal. Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bermurah hati, memiliki rasa empati. Kalau orang imam tadi, seorang imam tadi yang lewat dan orang Lewi, mereka hanya menunjukkan rasa simpati saja. Kasihan ya orang itu ya, dipukul begitu. Kenapa dia ya? Nah, itulah simpati. Simpati hanya sekedar keadaan jiwa seseorang yang bersikap terhadap situasi yang dialami oleh orang lain. Jadi keadaan jiwanya bersikap kasihan ya dia ya. Ya, paling tinggi ya dia pelukan hangat kemudian pergi berlalu begitu saja. Tapi beda dengan orang Samaria. Orang Samaria memiliki rasa empati, rasa kemanusiaan. Kalau saya mendefinisikan empati, itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaan orang lain atau keadaan yang dialami oleh orang lain dan melihat sudut pandang dari sudut pandang orang itu, sehingga dia bisa merasakan dan dia berdiri pada sudut pandang orang itu, bagaimana dia sedih, bagaimana dia terluka, bagaimana dia diperlakukan secara semena-mena, sehingga timbullah rasa empati. Dan biasanya empati itu diikuti dengan tindakan. Kalau simpati tidak pernah diikuti oleh tindakan, empati selalu diikuti oleh tindakan. Karena itu
dia bertindak untuk menyelamatkan orang ini, dibawalah dia ke tempat penginapan. Jadi kita lihat di situ bahwa seringkali para imam dibatasi dengan tempat mereka. Mereka tidak bisa memiliki rasa empati. Mereka hanya memiliki rasa simpati karena mereka terbiasa hanya untuk mengajar orang. Mereka terbiasa hanya untuk mengarahkan orang, tapi mereka tidak pernah turun untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Mereka tidak pernah bisa menyelami penderitaan orang. Itulah sebabnya mereka hanya bisa berlalu saja. Tetapi beda dengan orang Samaria. Tuhan inginkan kita dalam pelayanan harus memiliki rasa empati atau rasa kemanusiaan, ya, rasa bermurah hati kepada sesama kita, memiliki peri kemanusiaan, memperlakukan orang secara manusiawi. Pelayanan kita harus mengarah kepada manusia, memperlakukan mereka, menyelamatkan mereka, turut merasakan apa yang mereka rasakan, masuk ke dalam jiwa mereka untuk kita bisa merasakan gejolak atau kesedihan yang mereka alami. Dan itulah sebuah pelayanan yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena itu Yesus mengatakan dengan tegas bahwa siapakah sesama manusia itu? Yaitu orang Samaria yang bermurah hati. Nah, kalau pelayanan kita berdasarkan rasa empati atau bermurah hati, Yesus mengatakan orang ini akan mengalami keselamatan. Artinya orang yang pelayanan yang disertai rasa empati itu adalah pelayanan yang mengandung keselamatan bagi orang lain. Karena dia menyelamatkan orang lain, maka pelayanannya itu mengandung keselamatan. Jadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita harus bersikap seperti seorang Samaria yang bermurah hati. Sekalipun dianggap rendah, sekalipun dianggap sepele, tapi pelayanannya begitu dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang mengalami kesengsaraan. Karena apa? Dia mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, akibatnya dia bisa dengan apa yang dimiliki dapat menolong orang lain tersebut. Karena itu pagi hari ini saya menghimbau kita semua, marilah kita menjadi orang Samaria yang bermurah hati, supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang menyelamatkan orang lain. Kiranya chapel ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, di mana kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati kami sehingga pelayanan kami bisa menyentuh kemanusiaan dan mengarah hanya kepada manusia, bukan kepada hal yang lain. Dengan kemampuan, kekuatan, lengkapi kami dengan kuasa Bapa dalam Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin.